Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sunarni, guru SMP Negeri 71 Atap Sampulawa, Kecamatan Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman mengikuti kegiatan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mengapa saya mengikuti kegiatan AKM ini? Perlu kita ketahui bersama, di tahun 2021, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan memetakan dan mengevaluasi mutu di setiap satuan pendidikan. Informasi untuk memetakan mutu tersebut diperoleh dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apakah setiap satuan pendidikan akan mengikuti kegiatan asesmen kompetensi minimum? Siswa kelas berapa yang akan mengikuti kegiatan asesmen kompetensi minimum? Anda penasaran? Yuk belajar bareng ikut guru belajar seri asesmen kompetensi minimum dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Simak tutorialnya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Untuk tutorialnya ini, Bapak Ibu guru harus menyiapkan nomor surel dari SIM PKB berupa alamat email dan password. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kita mulai ketik saja guru belajar. Setelah itu muncul program guru belajar multiseri. Langsung diklik saja. Itu muncul tampilan seperti itu. Oke, saya mengerti. Diklik saja. Kemudian akan muncul di pojok kanan atas, klik masuk. Muncullah menu seperti ini. Masukkan alamat surel dan kata sandi. Kemudian klik masuk. Muncullah menu seperti ini. Setelah klik masuk, muncullah menu seperti ini. Kali ini saya akan mengklik BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimal SMP Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembasan asesmen kompetensi minimum yang telah saya pelajari. Latar belakangnya, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 ini, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Kebijakan terkait penerapan asesmen nasional ini telah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anda dapat mendengarkan penjelasannya lebih detail dengan menyaksikan video yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Silahkan cermati dengan seksama dan mencatat poin penting yang Anda peroleh. Adapun tujuan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ialah yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum.
4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. 6. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termaksud di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. 6. Gotong royong. Pada program ini, kita akan belajar mengenai 1. Konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMP. 4. Butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMP. 5. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun tingkat sekolah. Mengenai asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen literasi membaca dalam AKM, Bapak dan Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Asesmen kompetensi minimum numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran, sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada jenjang SMP atau MTS, hanya terdapat 1 level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar dan data, dan ketidakpastian. Laporan tindak lanjut.
Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama termasuk dalam kelompok perlu intervensi khusus. Adapun detail tingkat kompetensinya, siswa hanya memiliki pengetahuan dan matematika yang terbatas. Siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Kelompok yang kedua yaitu kelompok dasar. Siswa memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Tingkatan yang ketiga yaitu cakap. Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Tingkatan yang keempat yaitu mahir. Siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Baru saja Anda mengikuti tutorial bagaimana cara mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita akan termotivasi untuk mengubah cara pembelajaran kita yang berbasis kompetensi, literasi, dan numerasi. Tidak hanya pembelajaran yang berbasis isi materi. Terima kasih, jaga kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.